Kalau belajar keris Pak Triwiji itu orang disiake tancep, mung orang pisan-pisan nilar tancep. Menurut HB8, Sinun HB8. Bahwa pamor itu ibarat hidangan makanan. Sedangkan besi itu ibarat wadahnya. Berbeda dengan penunggu keris. Penunggu keris nanti kita bahasannya ketayu. Empu itu adalah pengiring simbol. Pengguna keris itu penerima simbol, lalu keris itu sendiri sebagai pembawa simbolnya. Untuk menjadi menjadi kuat tuh, bertuah itu isoteri itu kan harus ada proses-proses yang dilakukan oleh empu supaya apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Karena pamor itu hanya ya seperti sampul buku, hanya judulnya saja. Apakah isinya sama dengan judul? Nah, itu harus diperiksa lagi. Dalam konsep ini pamor Braswutah itu belum tentu kalah dengan pamor Ronduru ya. Lo menceritakan bab sesepuh-sesepuh Pak Triwiji ini saking sudut pandang yang serius, heroik. Lo bonten kalau tak cerita rumiyin nika. Nah, rumiyin nika menawi para sepuh-sepuh nika dagel-dagel nika. Dados kagem tes case sakjane sik do rawuh ning saresan ki ngerti kristenan ora to ngaten lho. Perjalanan hidup sebuah organisasi yang bernama Pak Triwiji ini namun kata-kata ngatenipun sehingga sakit kemudian meh kawan dosa tahun ini melalui proses yang menapa panjang. Sesepuh kita selanjutnya Pak Lumintu, yaitu sebagai wartawan beliau itu rajin mencari sumber, ya tentu saja namanya wartawan ya memang kerjaannya. Jadi ya memang mencari sumber lalu mengkompilasi tulisan-tulisan. Jadi banyak sekali bukunya itu yang sebenarnya merupakan kutipan-kutipan dari naskah-naskah lama ya, yang beliau kumpulkan. Tapi kalau dalam ilmu perkerisan sendiri, Pak Lumintu itu lebih condong ke arah isoteri ya. Jadi beliau tidak terlalu mementingkan sisi fisik keris, tapi yang penting isinya apa ya. Ini sesuai memang pemahaman masyarakat umum saat itu, khususnya yang di luar beteng ya. Memang keris itu yang penting tuahe ya, disimpan bisa lumpuh, kebakaran mati ya, itu bagus kerisnya. Tapi dari sisi wujud fisiknya beliau tidak terlalu rewel istilahnya. Yang penting sisi isoterinya mencukupi. Loh, yang paling terkenal itu tayuh Pak Lumintu pakai teori pendulum. Ya, ada keris tapi nggak pakai pendulum, gantung-gantung itu enggak. Di ini kayak dada goyang-goyang modelnya Pak Lumintu. Itu memang mewakili di zamannya. Kemudian juga Pak Lumintu menjadi sekretaris Pak Triwiji itu cukup lama, dari mulai didirikan sampai kira-kira tahun 2000-an ya, sampai sekitar tahun 2000-an. Tetap bertahta bertahta ya Pak Lumintu, dan beliau itu memang ya motornya Pak Triwiji, penggeraknya Pak Triwiji. Kalau tidak ada Pak Lumintu ya bingung ya. Nah, kemudian setelah tahun 2000 ya 20 tahun Pak Triwiji itu tahun 2003, karena yang sepuh-sepuh juga sudah banyak meninggal. Pak Aryono Rumpinang sudah meninggal, Pak Lumintu sudah sepuh, sudah tua, sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan gitu ya, istilahnya. Kami dulu berupaya mengadakan regenerasi ya. Jadi dulu ketua umumnya Pak Romopono itu kita jadikan dewan pembina, lalu untuk ketua umum dipilih Pak Budiarjo. Pak Budiarjo itu dosen isi. Nah, beliau ini juga ya karena kerjaannya sebagai dosen seni rupa,
Fakultas Seni Rupa beliau, pematung salah, patung, tapi bukan lukis, patung. Beliau membuat S2-nya itu tentang keris, itu semiotika keris. S2-nya tentang itu. Selain S2 juga membuat artikel tentang semiotika keris, ada di jurnal ISI, membahas tentang semiotika. Semiotika itu ilmu tentang simbol, sign, simbol-simbol. Jadi simbol itu ada pengirim simbol, lalu penerima, nah, lalu simbolnya di tengah itu apa? Ya. Jadi kalau empu itu adalah pengirim simbol, pengguna keris itu penerima simbol, lalu keris itu sendiri sebagai pembawa simbolnya, pembawa pesan. Ya. Khususnya yang dibahas oleh Pak Budiarjo ini adalah pamor. Jadi simbol-simbol dalam pamor. Jadi misalnya pamor udan mas, bulat-bulat gitu. Nah, ini apa dapat dibaca sebagai koin, uang kepeng. Nah, banyak duitnya ben sugih gitu misalnya. Lalu pamor adep misalnya. Lurus gitu kan. Pamornya lurus. Nah, ya, jadi kalau ada halangan-halangan tersingkir, nah, lurus semua. Jadi apa yang diinginkan lancar, tidak ada halangan, tidak ada bahaya. Itu terjemahannya. Lalu pamor-pamor yang menyiku, menyudut, misalnya naga rangsang. Ya, karena arahnya harusnya ke atas, ini kebalik arahnya. Naga rangsang itu belarak irit tapi arahnya kebalik. Ya. Gini. Jadi supaya orang itu ya kok nek naga rangsang harusnya ke sana kok dia ke sini aing dewe gitu. Ya berarti harus punya keberanian untuk mengubah nasib melawan arah gitu ya. Misalnya jadi petani pengen jadi ratu, nah itu cocoknya naga rangsang gitu memang. Ya. Tapi ya secara keilmuan itu memang benar dapat dipertanggungjawabkan bahwa empu lalu penerima ada pengirimnya, sender. Nah, tapi kalau dari sisi tradisional mungkin dapat kita kritisi apakah selalu seperti itu. Maksudnya selalu seperti itu karena memang benar bahwa pamor itu adalah suatu simbol, tapi di dalam simbol kalau dalam pengertian tradisional itu untuk menjadi apa ya? Menjadi kuat, bertuah itu isoteri itu kan harus ada proses-proses yang dilakukan oleh empu supaya apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Karena ini adalah simbol harapan dan diharapkan keris itu bisa membawa greget supaya orang itu mampu menjadi apa yang diinginkan. Nah, jadi ada bedanya antara keris, simbol-simbol pamor itu dengan apa? Rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas P dicoret itu semua ngerti, ini dilarang parkir gitu. Nggak usah disajeni, nggak usah di rambu lalu lintas itu nggak perlu nggak perlu ditirakati, itu sudah bertuah. Nah. Tapi kalau keris menurut pemahaman tradisional, misalnya dia punya besi kayak lipat-lipat ini tak tempel ke jadi kul buntet, krok tempel pop. Nah, ini wis mesti selamat kowe. Apa bisa seperti itu? Tidak selalu. Nah, kalau dari tradisional kan simbol itu hanya seperti judul buku. Judul buku misalnya cara dadi sugih. Nah, judul buku ya menjanjikan judulnya cara menjadi sugih. Tapi begitu kita baca apa ya wis iso menunjukkan buku ini bisa benar-benar menunjukkan cara jadi sugih atau enggak. Jangan-jangan isinya mung dobos ya toh. Ya. Karena pamor itu hanya ya seperti sampul buku, hanya apa judulnya saja. Apakah isinya sama dengan judul? Nah, itu harus diperiksa lagi ya. Jadi belum tentu pamor itu pasti isinya seperti itu ya, kalau dari sisi tradisional. Karena kalau hanya
merupakan simbol-simbol tentu mudah sekali jadi empu ya toh. Tinggal gawe keris karepe opo tak gawe kul buntet ada ditekuk-tekuk bulet-bulet templek dadi blarak wis gawe blarak wis dadi blarak. Dengan ya diharapkan tuanya seperti itu. Tapi kalau dalam tradisi tradisional ya itu tadi tidak seperti itu, karena kita ternyata masyarakat masih memandang bahwa keris-keris yang bagus saja luarnya, pamornya ya mengharapkan macam-macam, itu belum tentu seperti itu ya. Karena dalam pembuatan keris pun macam-macam. Jadi ada keris ageman, ada keris tayuhan, ada keris yang pusaka, memang seperti itu. Ada yang dibuat digunakan untuk memang kelengkapan pakaian saja, ada yang sebagai harapan ya katakanlah bertuah gitu, ada yang untuk disimpan pusaka. Kira-kira kritiknya seperti itu, karena ya sebenarnya tidak keliru juga Pak Budiarjo bilang seperti itu, karena sudut pandangnya memang hanya semiotika saja. Tapi kalau dalam sisi secara etnografis atau antropologi masih kurang luas bahasannya. Dan saat ini ya sepertinya yang ngetren ya memang itu. Jadi menafsirkan keris lalu dibuat filosofi harapan dan dibuat ya deskripsinya seperti itu. Itu memang lebih mudah diterima oleh masyarakat umum. Kemudian salah seorang sesepuh kita lanjutnya itu Romo Pono, KRT Hastono Negoro. Nah, beliau ini dibandingkan yang tiga sebelumnya, beliau ini memang dari turunan Trah Jero gitu. Jadi memahami tradisi-tradisi Tosan Aji yang ada di keraton sendiri. Nah, salah satu yang beliau kemukakan itu adalah mengenai patokan memilih keris misalnya. Dalam yang beliau kemukakan itu tuksi rapuh, itu ya semua sudah umum tahu ya, tuksi rapuh utuh, besi, garap, sepuh. Jadi ini mulai seimbang antara garap dengan pengerjaan bahan baku dan juga faktor-faktor esoteris. Itu memang sebaiknya diseimbangkan. Jadi kalau Pak Luminto bilang sinau keris ojo jobonet tok gitu. Tapi Pak Luminto tidak pernah sinau jobo, sinaunya isi jerone tok. Masalahnya di situ. Nah, kalau Romo Pono ya jobone ya jerone gitu ya. Jadi keris itu kan ada luarnya, esoterinya, fisiknya, ada isinya ya. Dari dua ini kemungkinannya sebilah keris itu bisa luarnya jelek, dalamnya jelek ya. Bisa luarnya bagus, dalamnya jelek. Bisa luarnya jelek, dalamnya bagus. Bisa luarnya bagus, dalamnya bagus ya. Kalau boleh milih yang mana? Ya tentu kita milih yang luarnya bagus, dalamnya bagus ya toh. Ayo nek ono sing apik kabeh ngopo milih sing ono eleke ya toh, kalau bisa milih ya toh. Tapi dari dua ini kan yang paling terlihat adalah sisi fisik ya. Jadi dari sisi fisiknya dulu kita pelajari, karena apa? Karena lebih mudah, itu aja. Karena lebih mudah, dapat sama-sama kita amati dan pendekatannya lebih objektif ya. Jadi pendekatan yang dikemukakan Romo Pono itu ya tadi tusi rapuh, morjo mungguh ya ditambahi utuh, besi, garap, sepuh, pamor, baja, wangun. Nah, wangun ini mulai merambah sisi-sisi yang
tidak kasat mata. Wangun itu kepiye wangun? Wangun ya wangun ngono kuwi. Nek di deskripsikan itu ya sulit ya toh. Wangun itu kepiye? Wangun itu serasi, harmoni ya. Serasi itu seperti apa? Nah, itu masalahnya sudah mulai pada rasa ya. Rasa itu ya bisa diasah. Dan seni itu semua seni tujuannya untuk mengasah rasa. Termasuk seni tosanaji ya. Jadi kalau kata Romo Pono, kalau melihat keris itu jangan cuma pakai mata, jadi yo diamati, tapi setelah itu dirasake ya, dirasakan itu ya, apa rasanya itu keris itu seperti apa, apakah rasanya bikin greget, bikin semangat, apakah rasanya kok sendu, dilihat kok mumet gitu. Iki kok mumet ora payu-payu, ngenyang kok murah. Nah, itu penting dipelajari ya. Itu penting dipelajari. Jadi harus bisa merasakan sebuah keris itu rasanya seperti apa, yang gregetnya itu yang dicari seperti apa. Romo Pono juga mengatakan kalau jadi ini Romo Pono jare ini wong biyen, jare ini itu kalau belajar keris Pametri Wiji itu orang disiake tanjek mung ora pisan-pisan nilar tanjek. Jadi harus seimbang, maksudnya tanjek itu ya kriteria esoteris berbeda dengan tayuh. Tanjek itu tadi masih berhubungan dengan apa lambang pamor, itu masih ada hubungannya itu ya dengan tuah atau apa berkah di dalam keris, katakanlah begitu. Tapi berbeda dengan penunggu keris ya. Penunggu keris nanti kita bahasannya ke tayuh ya, tayuh itu serahkan teman-teman Pak Ustadz itu sih sok ngurukyah gitu. Ini marah imumet ini Pak Denny ya. Dan kemudian juga Romo Pono itu menyampaikan bahwa menurut HB8 Sinuwun HB8 bahwa pamor itu ibarat hidangan makanan, sedangkan besi itu ibarat wadahnya, wadah. Jadi makanan misalnya makan lemper, ya, diwadahi piring, gitu, ya. Kalau wadahnya itu baik, hidangan yang sederhana sekalipun itu dicaoske ratu wangun. Gitu. Misalnya makanannya apa jadah itu kan makanan sederhana, makanan rakyat, tapi diletakkan dalam piring yang baik, piring keramik. Yang bagus itu diaturkan raja ya terima, mau kerso gitu. Tapi kalau makanan yang bagus, yang mewah sekalipun tapi dihidangkan dengan cara yang kurang baik, misalnya bolu zaman dulu kan mewah ya, makanan Belanda, bolu ditaruh di atas cobek, ngatur ke ratu, ayo ratu nesu. Ya marah ini piye kok katur ke ratu, ora sopan balang cobek ya. Nah, jadi besi itu ibarat wadah, sedangkan pamor itu hidangannya ya. Jadi wadah ini, besi ini harus baik dulu. Pamor itu ya apa aja, mau pamor Brasuta, pamor Belara, pamor Ronduru itu nilainya semua sama ya. Asal dihidangkan dengan baik ya. Ini secara penilaian penilaian keris, bukan penilaian materi maksudnya dol tinuku ya mesti Ronduru larang mbakane Brasuta itu gampang ya. Tapi kalau dalam penilaian keris itu seperti itu ya, bahwa penyajian itu harus baik sebelum kita menilai apa yang disajikan ya. Jadi kalau dalam konsep ini pamor Brasuta itu belum tentu kalah dengan pamor Ronduru ya. Nek mahar itu mesti kalah ya. Tapi kalau dalam penilaian ini belum tentu, karena nanti harus ada penilaian lain. Nah selanjutnya sesepuh kita itu Pak Imam Sujono dan Pak Kardono. Nah ini cerita pertemuan Pak Kardono dengan Pak Imam itu, memang Pak Kardono itu dulunya aliran perdukunan. Orang mau esoteri ini perdukunan. Perdukunan itu maksudnya kerisnya itu ya dapatnya dari dukun, dapatnya nyedot gitu, pinggir
kali ya topo ono celorot jarene nancep ning wit bok nancep ning watu ya bener katanya celorot itu ya nancep ke batu tinggal sisa besinya titiki pinggir kali sampai keluar ya. Itu kerjaannya Pak Kardono dulu. Kemudian beliau itu masih camat Kasihan, lalu di Saresian Papat Triwiji. Nah, ketemu dengan Pak Imam, lalu Pak Imam itu diundang ke pendopo apa kecamatan Kasihan adanya. Ya tak umumnya keris, Pak Kardono modelnya gitu lah. Kerisnya 80 biji, jereng semua. Wah, yo ndelok apik to. Teng Pak Imam. Lihat. Ya wis apik, mulih ulang. Mau umuk kok ora entuk umuke. Bingung ngomong. Iki kepiye wah kok mesti ada yang salah. Lalu beliau itu merasa iki kok kepiye kok aku apa salahnya itu di mana? Nah, lalu Pak Kardono itu sowan ke tempatnya Pak Imam. Piye kerisnya kemarin kok enggak ada anu? Iya, baik keris kayak gitu. Tapi yo belajar keris bukan seperti itu. Lalu itu debat macam-macam itu kan. Bukti nanti orang aja ngomong tak. Makan kerisnya Yai Joko Birowo itu. Mbak langsung diem lah. Oh ya juga yang ini ya HP. Kerisnya kayak gini. Tuh buat saya aja tak beli gitu kata Pak Kardono. Tak ijol rokok pemahan. Milih. Oh aku punya apa rumah itu dan kene pilih sing ngendi tak ijol. Pakai apa kerisnya. Lalu Pak Imam itu bilang, ya itu kalau caranya apa belajar keris seperti itu ya orang pinter-pinter saiki sinau sik to. Apa janjane keris api itu seperti apa? Yang dicari itu seperti apa? Sehingga nanti kalau sudah paham lalu bisa cari sendiri. Jangan apa notuli wong sing wis ngerti ya situ ya enggak maju-maju gitu. Bukan apa namanya? Bukan prestasi gitu. Kalau cuma dapat dari orang yang sudah tahu, tapi kalau kamu cari sendiri, hasil mencari menilai sendiri, nah itu baru prestasi untuk punya kamu sendiri gitu hasilnya. Nah, kalau Pak Imam Bujono ini belajar keris memang lebih praktis. Praktis itu maksudnya belajar keris ini jajannya harus digopo toh. Jadi tujuan mempelajari keris itu apa? Kalau Pak Imam belajar keris itu ya bisa bedake keris apik karo keris elek. Nah, itu praktis. Keris yang baik, keris yang kurang baik itu bisa dibedakan hasilnya. Jadi output dari pembelajaran keris itu bisa mampu membedakan keris. Ya, akhirnya ya kalau udah bisa membedakan tentu memilih keris, mana keris yang baik, mana keris yang buruk. Beliau mengungkapkan suatu konsep yang disebut konsep inti. Konsep inti itu keris itu apa toh? Sing dipilih, sing ditonton itu apa? Nah, menurut beliau itu adalah besi, garap, pamor. Udah 3 itu aja cukup. Jadi kualitas besinya seperti apa? Lalu garap itu ya pengerjaannya itu sesuai tangguhnya, sesuai gayanya. Ya gaya Mataram ya gaya Mataram. Tapi yang terutama itu adalah simetri dan cetha ora. Apa maksudnya jelas atau enggak pengerjaannya. Membuat tikel alis itu ya tikel alis yang baik gitu seperti apa. Lalu membuat belumbangan ya cukup dalam, jelas, enggak cuma kayak digret kucing gitu. Jadi pengerjaan itu tergantung tangguhnya ya. Kemudian wangun itu keserasiannya. Kemudian kalau pamor itu selain bahan juga yang lebih penting lagi bahan. Kalau motif itu distribusinya ya. Distribusi pamor. Jadi pamor itu ya di bawah ada, di tengah ada, di ujung ada. Nah itu pamor yang baik ya. Motifnya apa terserah gitu. Bisa pamor melumah, bisa pamor mengkurat, pamor ngadet kan maksudnya. Kemudian Pak Imam juga banyak membahas yang sebenarnya pengetahuan yang sekarang sudah kurang gitu ya. Sekarang wah ini mesti kerisnya sing nogo nih. Majiling-jiling. Ngawi-awi. Murup bathuke. Nah, ini malah bingung nih.
Iya, kalau keris itu ini disebut depan, ya. Ini belakang. Ya. Depan itu melambangkan lahir, ya, kalau orang dulu. Nah, ini batin, belakang. Pamor itu harus bagus di depan, lahirnya bagus, batinnya bagus. Jadi bolak-balik itu baik, ya sama. Jangan sampai lahirnya bagus, batinnya elek, atau lahir elek, batinnya kurang apik. Saya meneh lahir elek, batinnya ya apik, ya bagus, batinnya bagus tapi kurang apa seimbang gitu ya. Kalau bisa depan belakang itu baik ya. Iya, ini bingung nih terus ini. Soalnya nggak ada pamornya, dari ibu simbolisasi yang bingung dia. Pamornya apa? Pamor tinggal naganya aja toh. Kalau dibahas semiotika nanti nggak masuk. Nah. Wah, ini harapannya apa ya? Harapannya tadi tidak punya harapan. Sambung subuh. ular, kampung suwung. Tapi keris yang baik itu harus pamor itu harus ada, walaupun sedikit tapi ada pamor itu ada. Pak pernik itu istilahnya ada. Nah kemudian kalau Pak Imam itu tidak pernah membahas masalah filosofi, masalah tua, masalah opo, pokoknya cerita-cerita si Moyoworo itu beliau tidak terlalu membahas. Nah, berbeda dengan Pak Kartono. Nah, Pak Kartono ini memang orang Jawa asli gitu. Saya katakan orang Jawa asli. Nah, ini yang mengupas lalu mencarikan filosofinya itu kreasi Pak Kardono sendiri, jadi beliau kembangkan ya. Banyak ceritanya. Kacang tidak lupa kulitnya. Lah, nggih. Tapi ya tetap guru murid ya, hubungannya tetap kalau awalnya kan beliaunya perduk tapi tadi orang lalek iki dadi dukun ngono. Lalek kene dadi dukun. Ya oceh-ocehan. Nggih. Yang Pak Kardono itu ya kelebihannya bicara lancar. Pasti sampai malam. Walaupun kadang-kadang diputar-putar ya kuwi meneh tapi ya nggak apa-apa biar rame. Dan bisa menguasai banyak audiens ya aspek-aspek cerita-cerita kuno gitu. Jadi legenda atau hikayat orang Jawa ya, karena beliau sendiri kan terlahir di Jawa, di desa, jadi dari kecil itu sudah banyak mendengarkan cerita-cerita lama ya, bangsane Kemamang ini itu beliau hafal ya. Jadi bisa rame kalau membahas ya, berbeda dengan saya bukan orang Jawa. Jadi orang ngerti bahasa orang ngerti. Jadi kalau saya pertama-tama belajar budaya Jawa ya keris gitu. Pertama datang ke Pametri Wijaya ora iso cara Jawa. Bahasa Jawa itu nggak bisa. Tidak tahu, tidak paham. Jadi Pak Lumi itu ngomong apa ya saya nggak tahu. Ya ora apa-apa aku kesini pokoknya pengen nonton keris. Terserah itu ngomong apa saya nggak tahu, saya nggak paham kok. Sampai akhirnya ya sama Romopono itu pokoknya karo wong iki aku tak boso terus loh ben iso cara Jawa. Nah itu Romopono yang memang memaksa saya untuk belajar bahasa Jawa. Tapi ya memang belajar keris kalau tidak menguasai bahasa Jawa itu sulit ya. Dan kalau pengen utuh itu nanti terpaksa harus mempelajari budaya-budaya lain yang ada di sekelilingnya seperti wayang, batik, karena itu saling berkaitan ya. Kalau hanya keris tok itu nanti sudut pandangnya kurang luas. Ya bisa aja bisa, tapi nanti kalau kita kait-kaitkan dengan yang lain nanti mesti tafsirnya meleset karena kurang utuh nek deloke mung lubang kunci ya ora buka ngono ya. Oh iki jarene iki ngene, jarene iki jarene oh janjane iki gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang saling berkaitan dan bisa saling melengkapi.
Nah, kalau dari mengenai tuah keris, kalau dari sudut pandang baik Pak Imam maupun Pak Kardono, bahwa daya dalam keris itu timbul dari bahan baku. Ya, pertama bahan bakunya, jadi besinya itu memang besi-besi yang pilihan, dan kedua diracik dengan cermat dan bersih, higienis. kalau saus. Jadi sesuatu itu untuk membuat keris yang baik itu besinya kan memang tidak hanya satu ya, ada besi baja itu ya termasuk jenis besi juga, besi pamor, ada besi pengikatnya. Kadang-kadang pamor itu yang digunakan ada 2-3 macam, besi juga bisa 2 macam. Kalau kita belajar marangi itu nanti terlihat komposisi besi itu ada berapa macam, itu bisa terlihat dari gradasi warnanya ketika ditibani, diwarangi. Ketika besi itu bereaksi dengan warangan itu berbeda-beda pilah. Ada yang cepat hitam, ada yang enggak, ada yang lambat, ada yang tengahan ya. Kadang-kadang warnanya ada yang semu kuning, ada yang kerlip-kerlip gitu kalau malela. Itu kalau belajar marangi. Nah, dari jenis-jenis besi ini dicampur lalu bisa menimbulkan suatu daya yang mampu mempengaruhi orang. Itu sesuai dengan pandangan-pandangan kalau dari buku-buku pakem masa lalu seperti itu. Memang yang dibahas besinya kan besi Karangkijang, besi Pulau Sani, besi Malela Gendaga, besi Rani, Malela Ruyun, macam-macam tuahnya ABCD gitu. Jadi memang kalau menurut pakem bahwa tuah tosan haji itu dari besi ya. Karena itu sebenarnya memilih keris berdasarkan materi itu jumbuh antara tarikan dan tanjek. Jadi bisa memuaskan dua sisi ya, baik dari sisi isoteri maupun dari sisi tarikan, sisi luar. Tapi bukan berarti keris yang besinya bagus itu tuahnya selalu baik. Kadang-kadang memang ada yang meleset itu ya ada, tapi jumlahnya sedikit, tidak banyak. Melesetnya itu biasanya pilih-pilih, jadi bukan murni mutlak elek itu enggak, tapi pilih-pilih pemiliknya biasanya. Jadi seperti Pak Kardono itu pernah cerita dulu mendapatkan keris bagus, besinya, kerisnya ya baik, tapi nggak bisa ada anak kecil di lingkungannya. Kalau ada anak kecil itu mesti celoko. Kalau menceritakan bab sesepuh pamer televisi ini saking sudut pandang yang serius, heroik ngatanya. Kalau mboten kalau tak cerita rumiyin nika. Nah rumiyin nika menawi para sepuh-sepuh nika dagel-dagel pun pikir mawi kados Pak Budi sinten mau? Budi Harjo. Mereka menceritakan bahwa bagaimana dia itu seorang dosen yang kemudian semiotika keris bla 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 dan seterusnya. Namun sisi dagelipun ngaten. Suatu ketika mereka pun memiliki kepercayaan bahwa nun sewu adiknya mereka meninggal karena keris. Nah pun Pak Slaken kan kancanipun ingkang nami Budi Pras. Wonten mriki dalemipun wonten langen Asran itu kalau semanten tasih wonten pundi ndukuk ndaengan. Kancanipun Mas Purwosmantri Mas Budi Pras. Dek, mbok ki kerisku ki larungen, aku ki kepengin ngerti carane keris nglarung keris ki piye. Wis kene ta Mas, percaya karo aku ora, aku ki tak ndelok prosese ning nglarung bae ngaten. Ampun. Pun larung wonten kasongan wonten Kali Putih napa-napa daerah mriku menika. Kula kengenan lajeng kula mawi tok-tok apa nggih mawi pisang sanggan ngaten lajeng kula cul ngaten nika. Oh wis aku wis percaya. Kula terken Mas Budi Harjo mantuk dumugi griya wong kula namung pun boncengken lajeng kula wangsul malih wonten mriku. Kula kengenan tukang pados pasir kula kan nggogo ini kok mboten kepanggih. Ning sisi positifipun sanes dinten Mas Budi Harjo menika badhe nglarung nek kula sampun nate semerep lajeng sampun pitados kula lajeng kula larung gentos wonten Peken Beringharjo. Menika seksinipun tasih gesang menika Mas Budi Pras menika.
setunggal menika bab dados rumiyin nika ece-ecenan lajeng anu antawis pengurus tunggalan setunggalipun mergi sampun sepuh-sepuh menika dados nganu menapa nggih wonten sisi dagel-dagelipun nawi saking lare-lare ningali ngaten menika. Nggih ngaten menika dados mangke menawi bab Rama Pana kalian rumiyin kalian Pak Lumintu paminipun. Rumiyin sarese menapa Pak Triwiji nek pun paringi papan wonten nginggil, wonten setinggil wonten papan, namun karena satu dan lain hal kemudian dipinggirkan. Wah Pak Lumintu protes. Terus putih Mas Mono, nika kok kraton kok pun ngaten pun gambil mawon Pak Lumintu nek mboten ajeng nderek nek mboten trima teng mriki mboten sah nderek pameran mawon ngaten menika. Mangke kula tak matur kraton nek Pak Triwiji mboten ajeng nderek pameran nggih mboten ngoten niku. Ngaten menika. Neng rumiyin hingga mergi Pak Lumintu menika wartawan koran Buana Minggu menika kalau semanten juga beliau bertanggung jawab dalam 1 bulan menika harus ada berita tentang yang dia tulis lah menika otomatis piyambakipun pados narasumber rutin setiap tak bulan dalam masa kurun waktu semanten dados ya kalau semanten menika kula hebat salut karena mencari narasumber ingkang semanten kathahipun setiap bulan tanpa ada berhenti namun nabi pas siang menika suatu prestasi yang tidak mudah nang nggih menika mau mergi karena menapa Pak Triwiji kados pun ngendikaken kala wau niki organisasi kumpulane wong keris ning gandeng iki golek narasumber sing kaya ngono ku ya ora gampang. Lajeng akhiripun ingkang dados narasumber menika nggih werni-werni. Ahli kayu bertuah. Ngantos Pak Triwiji nika nate pameran wonten setinggil menika 2 periode menapa nggih. Isinipun mboten keris, nggih wonten keris ngaten nika ning lajeng kalian kayu bertuah. Ngantos kalau semanten wonten usulan sesuk ganti jenenge Pak Triwiji kuah ngoten kayu bertuah terus kayu glodongan. Wah werni-werni nika kebak kajeng menika kalau semanten tokohipun Pak Budi Hardono. Pak Triwiji Budi karo sangat Ustaz saestu. Terus ngantos ngitungno 7 kok. Iki kok Budi iki kok akeh banget iki gek kepiye jelahi nek miturut Mas Ganjar. Nah, sampeyan dhewe wonten kene. Pak nggih, tapi nika rumen gel. Lajeng akhirnya pun sedo lajeng akhirnya berhenti nganune. Namung saestu menapa pados narasumber lan rutin pesiar. Kalau semanten nika kula saemut kula nika wonten museum keris Purwoarjo. Ronggo nggih. Lajeng wonten Ronggo Warsita wonten pundi Semarang. Lajeng wonten Solo ning kula dereng ngalami nika wonten Solo niku beberapa kali. Sarasian wonten Solo menika. Lajeng dumugi terakhir menika ditepih wonten Kediri. Wonten nggenipun Sri Aji Jayabaya Mamenang napa menika 1 paket kalian wonten nggenipun Damar Wulan napa menika wonten nggenipun Pusupa napa menika. Wonten Mojokerto, bablas Kediri. Menika rumen sering sangat melakukan menapa tur-tur ngaten menika zaman bapak-bapak tokoh-tokoh pendiri menika. Mila kalau semanten ketinggalipun lajeng setiap bulan menika sakas Pak Triwiji ugi dipun subsidi kalian Bapak Winoto Pararto sebagai pimpinan redaksi Buana Minggu dados kagem kas menika wonten menika mila wonten menapa subsidi dipun kintuni kagem donasi nika. Mergi saking seratanipun Pak Lumintu lan ugi namung menika seiring sejalan Buana Minggu lajeng nggih berhenti arumen menapa tokoh-tokoh Pak Triwiji antawisipun Kanjeng Tandra Puspita Pak Narjo eyangipun Mas Resi napa menika rumiyin nggih satunggal wulan full menika melayani Jamaah Santosana Ji wonten koran Buana Minggu kalau semanten wonten dalemipun Rama Winoto Pararto menika. Dados awalipun pembikaan mesti ngawontenaken wayangan dalangipun Ki Timbul. Nah, lajeng mereka kagem biawara bilih Buana Minggu juga mengadakan pameran menapa Jamaah Santosana Ji dan Bursa.
Lah menika lajeng wonten mriku menika ingkang nyirami kala semanten nggih Pak Luminto, Pak Widya Dharma, lajeng Kanjeng Candra Puspita, lajeng menika wonten mriku wonten istilah ngenduki napa menika nggih wonten mriku menika. Dados rumiyin menika wonten menawi ing bagian nyirami, lajeng wonten bagian bursa, ngaten mangke menawi kinten-kinten lajeng wonten konsultasi. Dados menapa bagian tugasipun mangke menawi wonten tiyang dateng lajeng pun padosken badhe taken keris ingkang gadah wonten griyanipun menapa badhe nakeken kerisipun mangke kong kali kong kalian mriku. Ha niku istilah ngenduki. Mas, engko diapik-apik lho, ketang wis ngenduki. Ngaten tegesipun bagian konsultasi iki kudu ngapik-apik keris kuwi mergane sik tamu iki kita wis sak ngesiri iki mangke pun free pinten persen jaman semanten nika ngaten menika. Nek dagel-dagel ngaten menika. Ah, pengetol sakjane men istilahipun ngenduki. Ngaten menika. Terus dalam. Nah, mila jagil-jagil ngeten piantun sepuh-sepuh zaman semanten menika mila menapa wontenipun pameter nggih menika karena boten terkonsep ning justru menapa nggih kalau semanten menika saresian menika paling sekedhik niku 3 dosa piantun rumiyin menika. Setunggal pendapi niku meh kebak nika hampir rutin ngaten menika setiap sarasian niku semanten menika kala semanten siang. Nek nggih menika wau mila tidak ada menapa sebagai sebuah organisasi menika ADART niki latos dalane iki lakune organisasi karep ning ngendi nika mboten wonten namung mergi menapa apa karepmu palu gada apa mau lu gue ada ngaten lho kajengipun nika pedukunan nggih mboten kirang-kirang ingkang model menapa nyedot ngaten dados narasumber menika nggih wonten kala semanten menapa dukun sedot pusaka menika rumiyin sederek prawira taman mriki kok kadosipun rumiyin nggih ngaten menika. Jadi kula namung nambah sekedhik dados menapa ingkang saged pelaturaken sarasian-sarasian bangsa tahun 90-an menawi era ingkang 83 dumugi akhir 80-an kula mboten saged matur mergi menika tak saestu piantun-piantun sepuh ingkang sepuh-sepuh saestu kados Kanjeng Pangeran Mantoyo Kusuma lajeng sinten Kanjeng Taruna Seputra napa menika sedaya seda saderengipun tahun 90-an sedaya dados kula mboten saged matur sarasian era sebelum tahun 90-an kados pundi tidak bisa ngaturaken wonten mriki namung menawi sak samunipun tahun 1900-an sekedhik kathah kula saged matur. Tahun rumiyin mesti sarasian saben dinten Minggu kula tasih sekolah wonten Muhi praine nek mung dina Jemuah dados Minggu mboten saged sowan Ustaz. Ah rumiyin nek Muhi nek Jemuah nek praine malam Minggune iki malam Jemuah ngaten nek Minggu tetep mlebet kula semanten dados waktu tersakit matur mergi tahun semanten kula tasih sekolah mboten mangertos nganunipun bos pundi. Kalau kita namung menika dados suka duka dinamikanipun organisasi Pametri Wiji saking tahun 83 ini dagelan antawisipun misalipun Pak Haryono Guritno kali sarasian wonten dalemipun Dokter Tunjung Surakarta menika kula matur kala mben Ustaz sampun nganu menika kala semanten wonten pusaka ingkang pun edagan Pak Haryono Guritno ngertos seliranipun piantun yoja nek keris kaya ngono kuwi keris PB menawa agung-ageng ngaten menika bla bla kok pas keris menika pun asta Ramapana keris PB aku Pak Haryono Guritno niku ngendikan sura sampun Mas Mono mboten usah dangu-dangu kok anggenipun mresani aku keris Solo nek kados linggis ngaten menika. Wah, aku kira kepenak tenan jar waktu sumono aku lak sik nyekel keris aku ki meneng bae. Aku sik mangsule kok malah Pak Haryono Rombinang. Gua ning Linggisa menawi nika kerewoso nggih rantas lho Rama ngaten apa dados malah dados perdebatan antara Haryono Rombinang kalian Haryono Guritno.
sik ngandake nek keris kuwi sing siji aku kuwi sik nyekel kerise aku kono sik malah sik do kan ya wis lajeng kula nganu menapa bablas ngoten. Kalau model rumiyin menika saling mengunjungi. nggih las kejawi menika ngaten Ustaz. Keris sandel menika mboten pun dalken ingkang kagungan. Dados kagem tes case sakjane sik do rawuh ning saresan ki ngerti keris tenan ora to ngaten lho. Dados paminipun mangke patoto kagungan pusaka keng majiling-jiling nika mangke lajeng menawi mboten kole marangi digawe bubrah engko sik gawa wong sing ora tepung. Kinten-kinten tiyang mboten tepung ngaten wonten iki. Nek nika mangke lajeng mboten rikono kangge oh nek berarti ro ngerti keris kae bablas kae. Ah ngaten menika mangke menawi keng ngertos saestu menika pusaka saestu ngaten nobe lagi menawa wonten riku namung lus bablas ngaten menika. Dados kangge menapa nggih? Teh dados piantun ki oh kayak iki sakjane ora ngerti keris tenan wong dina keris apik mung mergo parangane digawe bubrah sik nggawa ora ditepungi dadi wonge nek menawi ngaten nek sok-sok tiyangna sampun blereng rumiyin karo sosok figur ngaten nggih. Nggih. Lah menika malah pun malih keris sandel sik nggawa wong ora tepung diwarangi sengaja pun bubrahken kok Mas. Keris nika le marangi iki. Mengarep dienggo blusuk kuwi wong ngaten nika ya wis salah banget jaman Sumatera niat tenan to kuwi ngaten. Warangane digawe bubrah ngarep nggo blusuke. Tapi mangan delok makin oh nek ngono kae ora ngerti. Nah ya nika ngaten-ngaten kelampahan menika. Ngono dagel. Dagel. Bablas ya. Ngono ora dibuatke. Wah, sampun wonten ingkang pirsa lajeng nembe oh kae ngerti keris tenan. Nah, sasamunipun nika ngendikan niku keris saya niku do rebutan baleni ndelok meneh bengke meneh. Ini kan dados kalau semanten nika bab-bab ngaten nika. Ayo dagel. Terus saresan tempo dulu Mas ngaten nika. Ya sepuh-sepuh do pengkerengan ngaten apa nika rebutan keris ngaten apa nggih wonten kalau semanten nika. Nggih, kula kinten namung menika saged kula tambahkan dados supados perjalanan hidup sebuah organisasi yang bernama Pametri Wijini sampun kathah kados ngatenipun sehingga saged dumugi meh kawan dosa tahun niku melalui proses yang menapa panjang andi-andi namung menawi pun tingali saking sebuah pencapaian ya ora ana sing dicapai apa-apa. Buku ya rung tau ngetokke secara lembaga mboten wonten nganu nggih sampun namung kados ngaten nika namung istilahipun Mas Ganjar napa menika namung jelehi lan hura-huri namung ngaten nika namung sampun nika kemawon saged aturaken mugi nggih napa iki saged dipun aturaken para sepuh-sepuh pengalaman nika saged kita cocok kita tingali pun saged kagem dipun agem lawi mboten sih dipun bucal pupung mungsa Jawa pun bucal wonten lepen ben kentir kayak cepet ada larung nggih matur nuwun monggo Mas Victor matur nuwun sang tos juntrung itu syukur-syukur saged mewakili kanca-kanca sedherek Pametri Wijini ingkang rawuh kalian ingkang rawuh gila ingkang pun ngendikaken Mas Budi kalau wau saya sangat amargi ngaten kalau namung pemanggi kula rangkuman Pametri Wijini tokohipun saking pundi-pundi bukan satu guru punya karakter piyambak sesuai pada zamannya, sesuai pada waktunya. Nah, ingkang kula aturaken kula bejo sang sewu bejo. Saged nampi saking Ler Kidul Wetan Kilen dados tunggal gegebengan.
contohipun Bapak Haryono Karubina sinau krentu neng no sae pemain kita sakit ngertos krentunipun wonten pundi lajeng Rama Lumintu leres rumiyin alit kula nderek Rama Lumintu itu pecah wonten Tejo Kusuman karakteripun jenengan ngaten niku Rama Lumintu ngertos kula lajeng Rama Nonton dia Sus sanes-sanesipun nika kita dados bejo tegesipun jadi satu guru, banyak guru jadi satu ilmu untuk anggota Pamutri Wiji ini saged mentes setunggal saking esotori lajeng ngendikanipun Rama Imam nggih Imam Berasnya saya saestu saged ringkes dumugi Mas Budi langsung sampun ringkes sanget lajeng tuntulaken dumateng kitab sedaya anggenipun nampine langkung sekeca menapa meneh zaman sampun berubah dengan posisi agama yang luar biasa, kayak ini pengetahuan agama yang sangat luar biasa zaman saged seimbang hal-hal yang negatif dengan pengendikan Romo Kardono ngantos nugur wonten sarean ngantos setunggal minggu nih ngendikan ngaten kan contoh yang baik tapi jangan ditiru. Nah, pemanggilan hebat sekali kalau Pamutri Wiji bisa merangkum mengambil yang paling bagus-bagus saja sehingga setiap anggota atau yang sering sarasian wonten Pamutri Wiji punya pengetahuan yang sangat kekeh dan benar. Apapun ya, sejarah itu tidak bisa hilang. Karakter di bangsa kita belum saged hilang, selalu dibumbui hal-hal yang tidak jelas. Tapi kita sedaya sampun saged merangkum sehingga waktu kita keluar di luar Pamutri Wiji bisa menyampaikan ke masyarakat kita tentang dubung ya, hal-hal yang lenggahipun yang leres. Ya pepakai kula ana merangkum iki. Merangkum. Lajeng kula nyusul untuk filosofi kok enggak pernah disampaikan sama sekali tentang dubung. Dubung dalam keseluruhan ya. Wilayahipun, rincianipun, karena pengetahuan itu muncul saya sangat contoh seratan kalau mbentuk kalau surutipun Romo Kardono saking Mas Ari mendikaken salah setunggalipun filosofi nggih ingkang nami lambe gajah celak kalian jalu menika lajeng dumugi tikel alis tegesipun kita wonten kita saking bapak ibu itu kan satu filosofi yang luar biasa. Nanging saged pun rembak wonten sarasian kula matur nuwun sanget. Sekaos manten matur kula namung sanes susul namung rangkuman nggih mohon. Matur nuwun Mas Budi Romanggat. Landepnya 5 itu maksudnya 5 itu 1 kiri kanan 1, 2, 3 lalu karena pamornya cekrah itu kan ya Pak. 4, 5. Oh pengendikan kan poin ditemui daun itu daun tertentu atau sak-sakin daun. Yang diperlukan itu kelembabannya. Oh kelembabannya. Tapi ya nek zaman biyen mesti ora sasak.